Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku di PMS Podcast Malam Seram yang ceritanya tidak seram-seram amat. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi, cerita kali ini masih menyambung dengan cerita yang kemarin, yaitu cerita tentang tukang bakso. Jadi yang aku ceritakan sekarang ini adalah teman dari Pak Sugeng yang dulu satu majikan, dan pada waktu itu Pak Sugeng dan kita sebut saja namanya Pak Slamet ini bosnya sudah tidak mau berjualan lagi, dan akhirnya mereka berdua pulang ke kampung halaman dan balik lagi ke kota untuk memulai bisnis mereka dengan keahlian dan uang seadanya. Sama-sama Pak Slamet ini dia pergi ke lain daerah yang akhirnya dia juga berjualan bakso. Dan waktu itu Pak Slamet ya alhamdulillah setiap hari dagangannya selalu habis. Tapi pada saat itu, pada hari itu, dia itu mulai dari siang hari, dia itu seperti kok nggak ada yang beli gitu loh. Dan akhirnya dia pun mencari tempat yang sekiranya rame. Dan akhirnya dia teringat kalau ada pangkalan ojek di dekat-dekat kampungnya situ. Dan pangkalan ojek itu rame sampai malam. Dan sepertinya nggak ada orang yang jualan di sana. Jadi biasanya dia itu pulang setelah Isya. Akhirnya setelah Isya dia itu pergi ke pangkalan ojek itu untuk menjual baksonya di sana. Dan waktu itu alhamdulillah lumayan ya. Banyak sekali pembeli yang membeli baksonya Pak Slamet ini. Dan Pak Slamet pulang sampai jam 12 malam dan selalu habis. Akhirnya setiap hari setelah berkeliling komplek, berkeliling kampung sampai habis Isya itu, dia pun istilahnya itu maghrib berjualan di sana setelah Isya sampai nanti jam 12 malam. Dan para tukang ojek pun dan juga orang-orang di sekitar situ juga merasa senang, soalnya kalau kita mau beli bakso atau jajanan gitu, ada baksonya Pak Slamet yang ada di situ. Dan pada suatu ketika kejadian aneh ini mulai terjadi. Waktu itu biasanya itu malam itu masih banyak tukang ojek yang sedang duduk di situ, maksudnya itu menunggu penumpang di situ, nyetem istilahnya ya kan. Tapi pada saat itu kalau harinya sih Pak Slamet ini nggak bilang hari apa gitu, dia nggak bilang. Dia cuma dari pagi itu, dari siang hari sampai malam hari itu memang nggak banyak orang yang beli gitu. Dan dagangannya itu separuh aja nggak habis malam itu. Dan malam itu sekitar pukul 10 malam ya. Di situ ada dua orang tukang ojek yang sedang menunggu penumpang. Dan akhirnya yang satu tukang ojeknya
ada sedang mengantarkan pelanggannya gitu, dan akhirnya tinggal 1 orang di situ. Kita sebut saja namanya Danar ya. Danar ini setelah ditinggal temannya, dia pun mendekati Pak Slamet sambil dia itu bertanya-tanya tentang baksonya Pak Slamet gitu. Pak, ya apa Pak? Laris ta Pak? Dino iki koyoke sepi Pak. Pak gimana hari ini Pak? Hari ini tuh kelihatan sepi ya, nggak kayak kemarin. Iya Nar, gak koyok wingi, iya nggak seperti kemarin. Boy iki dino opo iki? Nggak tahu ini hari apa ya, gitu kan. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Sebentar, si Danar ini tanya kepada Pak Slamet tentang baksonya. Pak, kalau kamu itu beli dagingnya ini kalau sehari berapa kilo? Belinya di mana? Gitu kan. Dan saat itu Danar ini mendengar ada sebuah panggilan untuk dia, Mas ojek gitu kan. Tanpa panjang lebar lagi dia langsung pas duduk itu langsung melompat cepat-cepat membetulkan sepeda motornya untuk mengantarkan cewek tersebut. Oh ya Mbak, gitu kan. Akhirnya waktu si Danar ini sedang mempersiapkan sepeda motornya, kan itu tempatnya sepeda motor itu kan ke bawah gini kan. Jadi Danar itu harus turun ke bawah sedikit gini, terus dia itu seperti meletakkan sepeda motornya ini untuk bisa mbaknya tadi itu naik ke motornya dia gitu, biar enak gitu loh dia itu naik ya kan. Ya, dan akhirnya si Danar ini pergi mengantar mbak yang tadi itu. Tapi pada waktu Danar ini berjalan, kira-kira itu ya masih gelap ya, gelap, tapi ada penerangan sedikit lah gitu. Tiba-tiba Pak Slamet ini kayak seperti ingin menoleh gitu loh ke arah Danar tadi. Dan setelah menoleh, Pak Slamet ini terkejut. Loh, apa betul yang aku lihat ini, katanya. Tampak dari jauh itu, Pak Slamet melihat si Danar ini sedang menggonceng si guling albino ini tadi. Wah, langsung badannya Pak Slamet ini gemetar ya, gemetar, berkeringat gitu. Apa itu ya, gitu katanya. Dan akhirnya Pak Slamet ini menenangkan dirinya sendiri. Apa betul ya tadi itu? Nggak mungkin lah, mungkin aku salah lihat, katanya kan. Dan jam 10 malam lebih sedikit akhirnya dia itu memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Pada saat itu nggak ada terjadi apa-apa lagi. Dan cerita itu Pak Slamet ini nggak berani untuk tanya ke Danar gitu, nggak tahu kenapa. Ya hanya maksudnya itu
besok harinya dia mangkal di situ lagi dan ketemu dengan para tukang ojek pun mereka juga nggak ada macam percakapan atau apa itu kayak maksudnya tuh kayak omongan heboh gini habis ketemu gini itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi Pak Slamet ya cuma menyimpan dalam hatinya. Dia itu mau ngomong sama si Danar pun juga masih ragu-ragu ya, nanti dikiranya kenapa gitu kan. Ya sampai hari selanjutnya nggak tahu itu 3 hari selanjutnya atau 4 hari selanjutnya kejadian yang sama itu terjadi kembali. Dan kok kebetulan yang ngojek di situ itu cuma si Danar aja gitu loh. Dan pada waktu itu Pak Slamet ini melihat ceweknya seperti curi pandang gitu kan ya. Kelihatannya sih seperti cewek biasa ya gitu, kata Pak Slamet. Dan pada waktu si Danar ini menyalakan motornya, Pak Slamet ini seperti mencuri-curi pandang untuk melihat si cewek tadi gitu. Tapi pada saat dia melihat ceweknya itu, dia melihat ceweknya ini melihat Pak Slamet dengan tatapan yang sangat gimana ya, seperti melotot gitu loh, seperti marah kepada Pak Slamet ini, seperti jangan kasih tahu dia gitu. Sepertinya cewek ini memberitahu jangan kasih tahu dia kalau Pak Slamet ini tahu dia itu guling albino tadi gitu. Akhirnya Pak Slamet pun seperti tercengang, lalu dia itu tertolong berkat ada orang yang beli gitu. Langsung saja dia itu seperti tersadar lalu mencoba untuk menyibukkan dirinya untuk menjuali yang pembeli tadi itu. Dan akhirnya motornya si Danar ini kedengarannya udah jauh ya kan. Namanya juga manusia. Rasa kuriusnya itu kayak apa ya, keponya itu besar sekali. Si Pak Slamet ini tetap melihat ke arah si Danar dan ternyata memang betul yang dibonceng Danar itu tadi adalah sesosok guling albino. Wah, mau gimana lagi ya? Pak Slamet ini semakin gak tenang. Sudah di situ sendiri, ya kan? Gak ada temannya tukang ojek lagi, gak ada pembeli, apalagi baru dilihatin kayak gitu. Akhirnya cepat-cepat Pak Slamet ini merapikan semua dagangannya, lalu dia cepat kembali pulang. Dan alhamdulillah di jalan nggak ada terjadi apa-apa lagi. Dan kejadian itu seperti terulang lagi. Dan ini yang lebih parahnya lagi, Pak Slamet ini tetap seperti menunggu saat itu. Dia mau memastikan lebih, maksudnya itu dia lebih memastikan benar apakah ini orang atau apa gitu kan. Tapi ya namanya juga orang
keingintahuannya itu lebih besar daripada ketakutannya. Malam itu terjadi lagi. Dan kok pas gitu loh ya. Kok yang ada itu cuma si Danar itu aja gitu loh. Dan akhirnya si Danar ini kembali menyalakan sepeda motornya kembali. Tapi pada saat itu bentar ya, ini saya lupa. Jadi setelah pertemuan Pak Slamet dengan cewek itu yang kedua kalinya, itu Pak Slamet ini sudah bertanya kepada si Danar ini tadi. Tapi dia tuh tanyanya nggak tanya yang bagaimana ya, takutnya nanti si Danar ini takut kan, nggak mau ngojek lagi di situ. Akhirnya Pak Slamet ini cuma tanya begini, pada waktu itu beberapa hari gitu ya, dia tuh mau tanya itu seperti nggak bisa gitu loh, mau ngomong nggak bisa, mau manggil pun juga nggak bisa. Dan pas hari itu si Danar ini kok lagi mendekati gerobaknya Pak Slamet ini untuk minta dibuatin bakso. Dan akhirnya Pak Slamet ini bertanya sama si Danar, Danar, kamu inget gak cewek yang kemarin malam itu yang ngojek sama kamu itu? Cewek yang mana, Pak? Cewek yang malam-malam yang ngojek sama kamu itu loh. Si Danar itu kayak nggak ingat yang ngojek cewek malam-malam siapa ya gitu kan. Duh, masa nggak ingat, Nar, waktu kamu itu malam-malam cuma kamu sama aku aja itu loh. Akhirnya si Danar ini ingat, malah dia membetulkan gitu loh. Oh iya Pak Slamet, cewek itu ya. Tapi nggak tahu aku rumahnya itu di mana, Pak. Cuma dia itu minta diturunkan di tengah jalan. Katanya rumah saya udah deket, Pak, gitu katanya. Rumah saya udah deket, Mas. Saya tuh yang nggak tega loh, Pak. Wong namanya cewek kok diturunkan di tempat seperti itu, sunyi, sepi. Nanti kalau ada apa-apa saya yang disuruh tanggung jawab, Pak. Sudah tak paksain, Pak. Jangan di sini, Mbak. Rumahnya di mana? Tak anterin ke rumahnya, katanya gitu. Tapi si cewek ini tadi tuh nggak mau menunjukkan rumahnya. Dia tuh pengennya turunnya di situ. Sudah 2 kali dia itu turun di situ, Pak. Lah emangnya dia itu turunnya di mana, Nar? Itu di dekatnya perbatasan. Ya di situ memang turunnya gitu. Sebelum perbatasan katanya. Nah, pada zaman dulu di kampung dekatnya Pak Slamet tinggal ini, kalau di perbatasan kampung antara kampung yang lain itu selalu dibuat seperti makam gitu. Kalau di pedesaan atau di kampung pada zaman dahulu itu mesti begitu, sampai sekarang pun mungkin begitu, ya kan. Jadi si mbaknya tadi ini minta diturunkan sebelum perbatasan dan katanya rumahnya udah dekat gitu. Jadi betul lah, mungkin masih menerka-nerka lah Pak Slamet. Oh mungkin gitu ya katanya. Terus Pak Slamet ini tanya sama Danar, Nar, pas kamu ngojek mbak itu kamu ada rasa yang aneh nggak? Aneh gimana ya Pak Slamet? Ya nggak ada apanya yang aneh, biasa aja gitu katanya. Oh ya udah kalau gitu, Nar. Oh ada Pak Slamet, ada yang aneh. Apa katanya? Gini,
waktu aku itu gonceng mbaknya itu, baunya parfumnya itu loh Pak, wangi melati Pak. Aduh, baunya itu wangi betul. Sampai aku ini pusing Pak, kayak mau mabuk gitu kalau mencium baunya itu. Tapi yang anehnya itu kadang-kadang itu aku ciumnya itu bau gosong gitu. Jadi selang-seling, kadang wangi, kadang gosong, kadang wangi, kadang gosong begitu. Dalam hati Pak Slamet, dia kayak membetulkan, bener ini. Jadi Pak Slamet ini membatin, oh bener sekali. Kayak dia itu masih ada hubungannya gitu loh, cerita itu sama apa yang dilihatnya waktu sama Danar itu gitu. Akhirnya Pak Slamet cuma bilang ya hati-hati aja lah Nar, namanya juga malam-malam katanya. Oh iya Pak Slamet, nggak apa-apa ya insya Allah katanya gitu. Akhirnya hari itu nggak ada terjadi apa-apa lagi, dan Pak Slamet pun pulang dengan selamat ya di rumahnya. Dan pada hari-hari selanjutnya, ini yang kejadian tadi ya, yang paling menurut Pak Slamet ini paling mengerikan. Waktu itu si mbaknya tadi itu datang dan ngecek ke Danar lagi gitu. Dan kebetulan di situ tuh ya cuma ada Danar aja dan Pak Slamet yang sedang nungguin gerobak baksonya itu. Dan Pak Slamet pun itu kayak tolah-toleh gitu loh. Seperti dia tuh nggak mau melihat si mbaknya tadi ini gitu. Tapi pada saat dirasa si Danar udah menyalakan motornya, mungkin si mbaknya ini udah naik, dia itu mau melihat gitu kan, melirik gitu kan. Dan apa yang terjadi? Pak Slamet ini melihat sesosok guling albino tadi di belakang Danar, tapi ini belum naik ya. Di belakang Danar yang sedang menyalakan sepeda motornya. Dan Pak Slamet ini melihat seluruh bentuk dari guling albino ini. Bagaimana mukanya, gimana bentuknya, dia itu jelas sekali melihat. Dan pada waktu dia udah naik di boncengannya Danar dan sambil berlalu pergi, Pak Slamet ini mendengar suara ketawa yang melengking, tapi di belakangnya. Ya, ketawa semacam Tante K itu, yang melengking itu. Tanpa babi bu lagi, Pak Slamet langsung mendorong gerobaknya, balik pulang lagi. Di itu kan dia selalu menyediakan kursi-kursi buat duduk orang beli bakso itu kan, sampai dia tinggal itu. Dan dia langsung menuju rumahnya, nggak babi bu lagi. Sampai rumahnya dia itu langsung wudhu, sholat, pokoknya kusuk dia itu sholat, mau meminta perlindungan sama Allah. Jangan sampai dia itu melihat hal semacam itu, jangan sampai diganggu oleh makhluk-makhluk yang semacam itu. Akhirnya sudah beberapa hari Pak Slamet ini nggak mau berjualan. Mungkin sekitar ada 3 hari atau 4 hari gitu.
Akhirnya dengan terpaksa Pak Slamet ini berjualan lagi. Soalnya ya kita gak bekerja mau gimana, kita dapat rezeki dari mana gitu kan. Akhirnya Pak Slamet ini kembali berjualan. Tapi pada saat Pak Slamet ini melakukan aktivitasnya waktu membuat bakso, waktu dia sedang berkeliling menjajakan baksonya, itu seperti selalu diawasi oleh apa gitu ya. Perasaannya itu loh, selalu diawasi kayak gitu. Kayaknya itu orang yang ngawasi itu kayak orang yang marah, kayak orang yang kepingin kayak orang mengintimidasi gitu loh, kayak serasa ketakutan aja gitu loh Pak Slamet itu. Dan pada suatu ketika Pak Slamet ini pada saat berjualan ada pelanggannya yang membeli baksonya. Dan pada waktu itu dia tinggalkan mangkoknya, nanti dia akan mengambilnya nanti gitu kan. Itu sudah biasa Pak Slamet ini melakukan seperti itu. Jadi ada yang jual bakso, ada yang beli, dia tinggal, nanti setelah dia balik lagi dia mau ambil mangkoknya yang kotor tadi itu gitu. Dan pada saat dia itu mengambil mangkoknya yang kotor itu, tiba-tiba itu dia itu terjatuh seperti ada orang yang mendorong, dan kakinya ini seperti masuk ke dalam lubang dan terkilir gitu. Sampai itu Pak Slamet ini kayak habis jatuh itu langsung berguling-guling gitu ya. Dan ternyata kakinya Pak Slamet ini terkilir. Dan yang menjadi anehnya, kalaupun terkilir ya kan, kakinya dua ini nggak bisa dibuat untuk berdiri lagi gitu loh. Akhirnya si pemilik rumah tadi memanggil Pak RT gitu. Dan Pak RT tadi mencoba membantu Pak Slamet ini untuk dirujuk ke rumah sakit karena dia sudah nggak bisa berjalan gitu loh. Padahal tuh sebelumnya dia itu sehat walafiat, nggak ada apa-apa gitu loh. Dan pada waktu dia itu menyuruh melihat temannya, ada apa sih di situ itu. Pada waktu aku jatuh itu aku kena apa? Kena batu apa kena sesuatu gitu ya. Dan dibenarkan oleh temannya itu sama pemilik rumahnya juga, nggak ada apa-apa di sana. Itu kayak batu, kayak jeglongan, kayak lubang gitu, nggak ada sama sekali di sana. Dan akhirnya Pak Slamet dibawa ke rumah sakit, dan orang tuanya di desa itu datang ya untuk merawat Pak Slamet ini. Akhirnya Pak Slamet didiagnosis nggak kena kelumpuhan gitu loh, nggak tahu kena kelumpuhan apa, sarafnya apa-apanya itu nggak tahu, katanya nggak bisa terdeteksi dengan medis gitu. Dan akhirnya karena pengobatan medis itu nggak ada hasilnya, akhirnya keluarganya Pak Slamet ini membawa Pak Slamet pulang ke kampung halaman. Dan di rumahnya Pak Slamet, di kampung halamannya Pak Slamet ini seperti dikasihin ramuan-ramuan herbal, terus dipanggilkan ustadz, seperti dipanggilkan orang yang pinter gitu. Dan
itu semua nggak ada hasilnya, dan sampai sekarang Pak Slamet ini lumpuh, tidak bisa berjalan kembali. Terima kasih yang udah men-share cerita ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, apalagi yang sudah meninggalkan yang sudah men-share cerita-cerita aku ke media sosial maupun ke teman-temannya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Anda, dan semoga Allah memberi teman-teman sekalian kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan juga rezeki yang barokah. Terima kasih, kita berjumpa lagi di cerita aku yang selanjutnya. Ya, doakan supaya saya bisa semangat ya untuk membuat cerita-cerita yang lebih seram lagi. Seram atau enggak seram ya itu tergantung hak kalian, iya kan? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.